12 TKJ. Mau ngingetin lagi nih, jangan bosan-bosan, kita dari kelas 10, 11, 12 ketemu terus ya. Akhirnya ibu dapat lagi kelas 12 untuk tahun ini belajar bareng kalian. Nah, seperti yang kemarin 2 pertemuan kita sudah Google Meet dan kita sudah bahas kita akan mempelajari apa saja. Hari ini materi kita adalah peluang. Sebenarnya peluang itu kalau di dalam bahasa kita ya, kayak misalkan kasarnya tuh kayak judi lah gitu. Tapi kalau misalkan beda hal dengan judi, misal kalian sering ikut lomba karate, lomba apa cerdas cermat dan lain sebagainya, kalian kan pasti di dalam diri kalian tuh akan mengharapkan untuk juara kan. Nah, itu tuh yang disebut sebagai peluang. Peluang itu kita tuh harus optimis akan mendapatkan suatu harapan atau kemungkinan untuk menang. Atau pemilihan presiden. Dan presiden kan ada 2 misalkan kandidatnya. Nah, itu kan peluang kemungkinannya juga akan terus terjadi. Jadi istilahnya seperti itu ya, peluang itu mengoptimiskan diri kita kalau kita itu akan mendapatkan sesuatu di beberapa kemungkinan seperti itu. Nah, untuk peluang ini ada beberapa bahasan nih yang kita bahas. Kenapa sih kita harus belajar peluang? Karena biasanya peluang ini akan nanti kalau yang kalian bekerja, biasanya nanti akan ada tes-tes semacam hal peluang seperti ini. Ini juga bakal dipakai di dunia kerja. Gitu ya, di dunia sehari-hari juga dipakai. Pertama nanti kita bahas mengenai kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan itu cara gimana kita ngitung semua kemungkinan yang akan terjadi. Ya, misalnya kalian jadi ketua OSIS misalkan, yang nyalonin ada 5 orang. Nah, kemungkinan kalian terpilih itu berapa cara sih yang kemungkinan kalian terpilih menjadi ketua OSIS, gitu ya contohnya ya. Nih, kalau bingung kita masuk ke contohnya. Yang pertama itu adalah aturan pengisian tempat. Misalnya, di suatu sekolah kita mau memilih ketua OSIS, memilih 3 pengurus OSIS. 3 pengurus OSISnya itu ada ketua OSIS, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 3 nih kita pilih. Kemudian tiga kandidat ini tiga pengurus ini akan dipilih dari 8 orang kandidat. Jadi ada 8 orang. Berapa kemungkinan yang terjadi? Yang misalkan cara untuk milihnya tuh berapa kemungkinan sih yang terjadi bakal yang dapat ketua OSIS, sekretaris, dan bendahara ini berapa kali? Gimana caranya? Nah, karena kata kuncinya ini kan ada 3 kan yang dipilih. Kita bikin kotak sebanyak 3. Biar gampang, kita kasih kotak sebanyak 3. Nah, 3. Terus clue keduanya, di sini ada berapa orang kandidatnya? Ada 8 orang kan? Otomatis kemungkinan pertama adalah 8 orang akan berkemungkinan 8 kali berarti ya, 8 kali akan berkemungkinan ini menjadi ketua semuanya. Tuh, 8 dari 8 orang ini ya. Nah, 8 orang ini, posisi yang pertama ini kan udah jadi ketua nih. Berarti kita nyari posisi kedua, nyari posisi si sekretaris dong. Karena posisi ketuanya ini udah yang pertama, dari 8 ini berarti menyisakan berapa? Kita kurangi 1, berarti menyisakan 7 orang lagi untuk menjadi si sekretaris. Nah, begitupun yang bendahara. Karena dari 8 orang tadi kita udah ambil 1 kemungkinan untuk menjadi ketua, 1 kemungkinan untuk menjadi sekretaris, berarti sisanya berapa? Sisa 6 kemungkinan lagi. Posisinya berarti 8, 7, 6. Cara untuk memilihnya banyak caranya seperti apa? Ini prosesnya tinggal dikali aja, 8 kali 7 kali 6. Berarti hasilnya berapa? 336 cara. Berarti ada 336 cara dari 8 kandidat untuk menjadi 3 orang pengurus OSIS. Begitu semudah ini guys. Oke, next kita cari contoh yang agak lebih rumit. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang pertama itu kan tadi cuma ada 3 ya, kotaknya 3. Nah, sekarang Ibu kasih beberapa angkanya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti kalau ditotalin kan ini ada 10 angka kan. 10 dari mana Bu? Orang 9 nih, lihat ada 0, kamu ngitungin dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi totalnya ada 10 angka.
Terus kita mau menyusun ke 10 angka ini ke dalam bentuk ribuan. Nah, contoh dalam bentuk ribuan berapa sih? Misalkan 1300 gitu kan, itu ribuan kan. 1576, nah itu juga ribuan kan ya. Ngerti lah ribuan, konsep ribuan harus ngerti ya. Nah, pertama Ibu akan menyusun angkanya boleh sama. Contoh angkanya boleh sama tuh gimana sih? Misal 1157 nih, 1 sama 1 ini angkanya kan sama ya. Nih angkanya sama. Contoh lagi 2627. Nah ini 2 sama 2 ini kan angkanya sama. Artinya angkanya sama tuh kayak boleh 3 angkanya sama, boleh 3 atau boleh keempat-empatnya 2222, misalkan 2222, itu boleh. Caranya gimana? Kita kotakin lagi karena ribuan itu angkanya ada 4. Jadi kita kotakin dalam bentuk kotaknya 4. Nah, udah 4 ya. Berarti kan ribuan, ratusan, puluhan, satuan ya. Pertama, itu dari ke 10 angka ini yang namanya ribuan, nggak ada dong ribuan itu depannya 0, pasti depannya 1 dulu. Kalau depannya 0, misalkan 0, 1, 3, 5, 6 misalkan. Ini kan nanti jatuhnya jadi ratusan, karena ininya 0-nya nggak diangkat. Gitu ya. Berarti karena ini mulainya dari angka 1, 0 tidak termasuk. Tulis ya, 0 tidak termasuk. Berarti 0-nya ini jangan dianggap, hilangin dulu. Berarti tinggal berapa angkanya? Dari 10 angka ini dikurangi 0, dikurangi 1 angka. Berarti jadi 9 angka doang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menyisakan 9 angka. Karena menyisakan 9 angka, kita tulis di sini 9. 9 gitu. Terus lanjut. Karena di sini angkanya boleh sama, berarti kan di sini ada 10 angka nih. Kalau kita taruh sama angka yang di pertama itu sama, berarti boleh di sini ke semua angkanya masuk lagi. Di sini juga boleh sama kan, berarti boleh keseluruhan. Semuanya boleh sama, jadi penempatannya akan terus-menerus angka ini. Kenapa nggak 9 lah? Kenapa kalau yang ini 9 ya karena 0-nya tidak kita masukkan, karena kan nggak boleh tuh ribuan itu di depannya 0. Udah deh, tinggal kita kaliin aja. Berarti 9 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 9.000. Berarti ada 9.000 cara untuk menjadikan angka tersebut ke dalam bentuk ribuan. Next. Nah, kalau ini angkanya boleh sama, kalau yang ini angkanya nggak boleh sama. Gimana kalau angkanya nggak boleh sama, Bu? Sama kayak tadi. Kita buat lagi kotak sebanyak 4, ya. Nah, ini yang ribuan, ratusan, puluhan, sama satuan, ya. Terus, step pertama, lihat lagi ini angkanya masih ini. Nah, step pertama masih sama, 0 tidak termasuk ke dalam ribuan untuk yang pertama. Ya, untuk yang pertama aja ya, berarti menyisakan angka 9. Nah, terus yang ini kan nggak boleh sama nih angkanya ya. Kalau nggak boleh sama, kan 0 juga termasuk nih, berarti semuanya termasuk 10. Karena nggak boleh sama, kita ambil satu angka yang sudah terpakai di sini, yang udah terpakai di yang pertama. Jadi dari 10 kita kurangi 1, jadi menyisakan 9 lagi. Keterangannya Ibu kasih satu angka sudah dipakai di ribuan gitu ya. Nah, terus step selanjutnya yang di puluhan. Berarti dari 10 angka kita kurangi untuk yang ribuan, kurangi untuk yang ratusan, berarti menyisakan 8. Nah, ini udah dikurang 2 angka di depan. Step terakhir berapa berarti ya? Berarti kan dari 10 kita kurangi 3, berarti tinggal 7. Udah deh, berarti 9 kali 9 kali 8 dikali 7 sama dengan berapa? 4.536 cara. Begitu bedanya antara yang boleh sama dan yang tidak boleh sama. Kita pengen tahu gimana kalau dia nggak boleh sama dan bilangannya harus ganjil. Jadi cari tahu dulu nih, yang bilangan ganjil itu yang mana? Kan berarti yang bilangan ganjil itu 1, 3, terus 5, 7, dan 9 kan, yang lainnya genap.
Nah, kan kita masih tetap mau dalam bentuk ribuan kan, berarti bikin dulu kotaknya sama kayak yang tadi, bikin 4 kotak untuk ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Dimulainya dari mana? Dimulainya dari belakang. Dari belakang ini ada berapa angka? Ada berapa angka yang ganjil? Kalian hitung. 1, ini 9 ya, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5 angka yang ganjil. Berarti sini tulis 5. Udah kayak gitu, baru kalian ke depan. Kan kalau di depan berarti 0 tidak dipakai kan? Kenapa tidak dipakai? Ya karena 0 itu kalau ditaruh di ribuan, dia nanti jumlahnya akan menjadi ratusan bukan ribuan. Jadi 0-nya tidak dipakai. Berarti menyisakan berapa nih? Menyisakan 9 angka dari 10 angka kalau 0-nya dipakai kan? Setelah menyisakan 9 angka, kan tadi udah dipakai ke sini nih, udah dipakai untuk yang bilangan ganjil. Berarti dari 9 dikurangi ke 1, berarti menyisakan 8 lagi. 0 tidak dipakai dan kurangi yang posisi ganjil ya. Nah, terus kenapa harus dikurangi posisi ganjil? Kan nggak boleh sama. Nah, terus di sini posisi sini 0 boleh masuk, berarti semua angka ini menjadi 10 karena 0-nya masuk. 10 dikurangi yang ganjil, yang posisi yang terakhir, sama dikurangi yang ribuan yang di sini karena nggak boleh sama. Berarti nyisain berapa? Tetap nyisain 8 ya. Dikurangi yang ribuan dan ganjil. Terakhir, berarti posisi terakhir ini tetap 10-10-nya bisa masuk karena 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9 nya bisa masuk. Tetap berarti 10 angkanya ada kemungkinan, tapi gak boleh sama, berarti mengurangi posisi yang ganjil, mengurangi posisi yang ribuan, dan mengurangi posisi yang ratusan. Berarti menyisakan tinggal 7. Berarti berapa jadinya? Berarti 8 kali 8 kali 7 dikali 5 sama dengan 2240 cara. Begitu.